Uji coba Valencia adalah uji coba yang bisa dibilang menjadi penentuan para pabrikan untuk pengambilan keputusan mana yang akan di-upgrade. Karena semua pembalap bisa turun untuk mencoba hal-hal baru, update dari pabrikan tersebut. Kita akan bahas satu persatu apa saja perubahannya. Kita mulai dari Yamaha. Dari seri kemarin muncullah statement dari mantan orang Yamaha dan Ducati yang mengatakan bahwa Yamaha V4 ini ada kesamaan dengan Ducati. Wah, apakah bisa menjadi powerful dan kuat seperti Ducati nantinya? Dan juga ada statement dari para pembalapnya. Nah, seperti apa Yamaha sekarang? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pembalap Pramac Jack Miller memberikan pandangannya mengenai motor Yamaha V4 terbaru setelah menjalani sesi uji coba di Valencia. Menurutnya, prototipe tersebut tidak hanya menghadirkan nuansa yang mengingatkannya pada Ducati, tapi juga memunculkan karakteristik yang mirip dengan KTM dan juga Honda. Dalam uji coba ini, para pembalap Yamaha memang tidak menargetkan catatan waktu terbaik. Fokus utama mereka adalah mengembangkan prototipe V4 anyar tersebut sekaligus mengumpulkan data sebanyak mungkin. Fabio Quartararo, pembalap pabrikan Yamaha, tetap mampu berada dalam selisih setengah detik dari waktu tercepat, sementara rekan-rekannya tertinggal jauh. Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk tidak menggunakan ban komponen lunak. Miller sendiri menutup hari dengan berada di posisi ke-20, namun dia tampak cukup optimis. Hari pertama dengan motor V4 berjalan cukup baik. Tentu masih ada yang harus diperbaiki, tapi kami bergerak ke arah yang benar, ujar pembalap Australia itu pada Selasa malam. Dia juga memuji performa Quartararo. Fabio sudah mencatatkan lap time yang sangat menjanjikan. Kami tidak terlalu tertinggal, tapi masih ada beberapa aspek yang perlu kami poles, terutama soal feeling saya terhadap motor dan pengaturannya. Miller menegaskan bahwa arah pengembangan harus segera ditentukan sebelum tes berikutnya di Malaysia. Ini proyek yang masih sangat baru. Hari Selasa lebih kami gunakan untuk memahami karakter motor dan menyesuaikan dengan gaya balap masing-masing. Lotus Wildcard mengungkapkan bahwa sensasi roda depan pada V4 masih belum setara dengan M1 dengan mesin inline 4 sebelumnya. Sebuah motor yang dikenal memiliki feedback yang sangat presisi. Ketika Anda datang dari M1 yang menawarkan rasa yang luar biasa pada roda depan, wajar jika Anda merasa sedikit lebih melangkah mundur. Namun kami sudah memiliki arah pengembangan yang jelas. Saya memahami frustasi Augusto. Dia merasa kurang sensitif terhadap roda depan, dan memang ada pekerjaan yang harus dilakukan di area itu. Tapi prosesnya sedang berjalan, jelas Miller menenangkan rekan satu mereknya. Pengalaman panjang Miller bersama Honda, Ducati, dan KTM memberinya referensi kuat dalam menilai motor baru Yamaha. Karena itu, perbandingan menjadi hal yang tak terelakkan. Motor ini tetap membawa DNA Yamaha, tapi suaranya mengingatkan saya pada Honda dan KTM. Selain itu, saya merasakan karakter massa flywheel yang mirip dengan Ducati, meski kurva torsinya berbeda, jelas Miller, memberikan gambaran teknis yang menarik mengenai arah evolusi Yamaha. Dengan kesamaan karakteristik tersebut, mulai dari nuansa tenaga ala Ducati hingga suara mesin yang mendekati Honda dan KTM, proyek Yamaha V4 sudah mulai memperlihatkan pondasi yang mengarah pada perubahan besar. Kini, tinggal bagaimana Yamaha menyempurnakan detailnya sebelum tampil penuh pada musim berikutnya. Sedangkan dari pembalap lainnya, perubahan besar Yamaha menuju era mesin V4 mulai terasa jelas pada tes MotoGP Valencia kemarin. Dan salah satu sosok yang paling terlibat dalam proses awal ini adalah Alex Rins. Pembalap pabrikan Yamaha tersebut menjalani hari pertama pengujian dengan fokus penuh pada pengembangan motor, tanpa mengejar catatan waktu dan tanpa menggunakan ban lunak sama sekali. Sesuatu yang bahkan dia yakini tidak dilakukan oleh pembalap lain. Sebagian besar pembalap di lintasan mencoba serangan waktu pada sesi siang. Namun Rins memutuskan untuk sepenuhnya memprioritaskan pekerjaan teknis terkait prototipe Yamaha V4 2026. Motor ini dirancang untuk melakukan debut kompetitifnya pada tes Sepang mendatang, dan Valencia menjadi kesempatan penting untuk memperluas data serta memperkuat arah pengembangan. Rins mengakhiri hari di posisi ke-19, tertinggal 1,347 detik dari pemuncak waktu Raul Fernandez. Namun, dia tetap merasa puas terhadap kemajuan motor sejak pertama kali dia mencoba di Misano. Rins menjelaskan bahwa karakter motor telah mengalami peningkatan. Motor sedikit membaik. Saya merasa lebih baik daripada di Misano, ujarnya.
Dia menambahkan bahwa kondisi lintasan yang kurang ideal di pagi hari memang membatasi jumlah lap. Namun lap yang dijalankan merupakan lap yang benar-benar bermakna. Yamaha menguji berbagai konfigurasi. Pivot lengan ayun dinaikkan dan diturunkan, wheelbase dipanjangkan dan dipendekkan, serta jumlah setelan lain yang bertujuan menemukan base setting terbaik untuk pengujian berikutnya. Keputusan untuk tidak mencoba ban lunak merupakan bagian dari strategi pribadi. Rins menghabiskan hari untuk sepenuhnya memahami basis motor, bukan mengejar time attack. Dengan pendekatan ini, dia menyebut bahwa hari pertama memberikan titik awal yang baik untuk pengujian lanjutan pada hari Rabu dalam tes privat tertutup. Sementara Rins fokus pada simulasi race pace, rekan timnya Fabio Quartararo mencoba serangan waktu yang mengangkat posisi V4 ke posisi 15, terpaut hanya 0,554 detik dari waktu tercepat. Namun Yamaha menjalankan mesin V4 pada konfigurasi tenaga yang masih konservatif. Rins menyoroti bahwa traksi menjadi salah satu tantangan terbesar mereka saat ini. Kami bisa meneruskan motor lebih baik daripada inline 4 karena pergerakannya lebih sedikit. Tapi saat mengangkat motor, kami tidak banyak menemukan traksi. Itu target utama besok. Di balik kekurangan pada sektor traksi, Rins memuji peningkatan besar pada area pengereman. Menurutnya, karakteristik V4 memungkinkan pengguna kedua roda dalam proses deselerasi, sesuatu yang tidak dimiliki M1 bermesin inline 4. Dengan mesin inline 4, kami menghentikan motor hampir sepenuhnya dengan ban depan. Yang ini V4 bergerak sedikit ke samping saat direm, dan itu membantu. Saya terkejut betapa berperubahan, Rins menganggap Yamaha telah memberikan paket motor yang lebih sesuai dengan gaya balapnya. Dia tak benar-benar cocok dengan M1 terdahulu, sehingga transisi ke konfigurasi V4 memberinya peluang baru. Secara umum, saya merasa nyaman. Ini titik awal yang baik, kata pembalap berusia 29 tahun itu. Meski belum sempurna, peningkatan dari tes Misano disebut cukup terasa. Tantangannya kini adalah menemukan traksi dan melakukan penyesuaian elektronik serta setting untuk mengatasi kekurangan tersebut. Sementara itu, Fabio Quartararo menjalani hari yang jauh berbeda. Pembalap Prancis tersebut mengungkapkan bahwa tes resmi hari Selasa belum memberikan gambaran jelas apakah Yamaha telah membuat kemajuan yang signifikan. Dia mengakui suka dengan cara V4 dikendalikan, tapi belum mampu menilai apakah motor ini sudah lebih kompetitif atau belum. Menurutnya, Yamaha justru lebih fokus pada tes privat tertutup hari Rabu, yang dianggapnya lebih krusial. Quartararo menjelaskan pada sesi Selasa berjalan dengan minim lap karena dia menghabiskan banyak waktu di garasi. Para teknisi terus melakukan perubahan pengaturan untuk mengejar satu hal yang selama ini menjadi keunggulannya, front end feeling. Dia menekankan bahwa motor masih kekurangan sensitivitas roda depan, sehingga banyak waktu tersita untuk mencoba berbagai konfigurasi dan revisi komponen. Besok akan menjadi hari yang paling penting, semoga tidak hujan, ulangnya beberapa kali. Fabio juga mengakui bahwa kemajuan Yamaha di Valencia masih minim. Menanggapi komentar Augusto Fernandez, pembalap pengunci Yamaha yang menyebut adanya potensi peningkatan, Fabio menegaskan bahwa mereka hanya berlatih singkat. Sementara, para tester sudah menghabiskan lebih banyak waktu. Anda tidak bisa menemukan base setting untuk motor baru dalam hitungan jam. Itulah kenapa besok sangat penting. Dia menekankan bahwa tes privat lebih bermakna dibandingkan tes resmi karena Yamaha membutuhkan waktu untuk menyempurnakan sasis, elektronik, mesin dan paket aerodinamika. Fabio mengatakan bahwa tes hari Selasa lebih untuk memahami karakter motor dan menyesuaikan gaya berkendara dengan V4 yang berbeda total dari mesin segaris Yamaha sebelumnya. Namun demikian, dia menyukai sensasi kontrol mesin baru tersebut. Quartararo merasa masih terlalu dini untuk memberikan penilaian apakah V4 lebih baik. Dia hanya melakukan 2 putaran dengan ban medium pagi hari dan mencoba ban lunak di sore hari. Namun, peningkatan hanya 1/10 detik. Dia juga menegaskan bahwa karakter tenaga motor ini tidak ditambah maupun dikurangi, hanya dikelola melalui elektronik yang lebih konservatif. Rasio tenaga dari gigi 1 ke 3 sangat berbeda dengan motor 2025, sedangkan gigi 5 dan 6 sudah cukup kuat. Ditanya mengenai Toprak, Fabio mengaku belum berbicara langsung dengannya, tapi dia melihat performanya dan cukup terkejut dengan kecepatan pembalap Turki tersebut. Menurutnya, Toprak bisa membuat musim depan menarik. Di luar masalah teknis, percakapan dengan masa depan Fabio Quartararo kembali mencuat. Pembalap yang awal karirnya sempat diragukan, kini telah menjadi juara dunia. Mengoleksi 11 kemenangan dan 32 podium dan 21 pole position. Namun sejak 2023, Yamaha tidak menyediakan motor juara, sehingga Fabio bertahan di posisi 13, 10, dan 9 dalam klasemen akhir. Dia menjadi salah satu pembalap dengan gaji tertinggi, tapi itu tidak cukup untuk memuaskan ambisinya. Dengan grid MotoGP 2026 yang sudah terisi penuh dan pasar pembalap 2027 yang mulai panas, masa depan Fabio semakin menjadi sorotan. Yamaha berharap motor V4 dapat mengamankan loyalitas sang bintang. Namun Fabio buka suara, jika tidak mendapatkan motor kompetitif pada 2026, dia terbuka untuk pindah. Direktur balap Yamaha, Paolo Pavesio, menanggapi pernyataan ini dengan sikap realistis. Dia memahami frustasi Fabio, tetapi mengingatkan bahwa hubungan mereka dibangun melalui komitmen bersama.
Fabio menunjukkan bahwa Yamaha sebenarnya telah membaik dari tahun ke tahun. Dengan Fabio berhasil memperkecil gap rata-rata terhadap pole position dari 1,3 detik menjadi hanya 0,35 detik. Menurut Fabio, Yamaha kini berada dalam periode kebangkitan. Mereka telah merombak struktur internal, membangun proyek Moto2, dan meningkatkan sumber daya teknis. Kami lebih berkomitmen pada MotoGP daripada sebelumnya, tegasnya. Namun, dia juga menekankan bahwa keluhan publik tidak akan membantu, dan Yamaha harus kembali membuktikan dari lintasan. Satu-satunya hakim sejati dalam olahraga mekanik seperti MotoGP. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana dengan perubahan Yamaha kali ini? Jadi lebih oke atau tidak di musim 2026 nanti? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.